adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu sama Karya lagi. Hari ini kita mau belajar dari tokoh yang bernama Yonatan. Tapi sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, udah ambil Alkitabnya belum? Buru-buru ambil, yuk kita sama-sama belajar. Ini ceritanya masih berhubungan sama cerita minggu lalu. Jadi ini kayak kilas balik gitu ya. Kita buka dari 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-18. 1 Samuel 23 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 18. Sudah dibuka? Karya bacain ya. Daud di padang gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dan Daud tinggal di Koresa tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Nah, di sini adalah cerita ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul karena Saul itu iri sama Daud. Karena Daud dipuja-puja oleh bangsa Israel karena berhasil mengalahkan tentara Filistin lebih hebat daripada Raja Saul. Dan akhirnya Saul kesel, dia iri dan dia mau membunuh Daud dan Daud kabur. Nah, ketika dalam proses kabur ini sampailah dia di padang gurun Zif. Nah, di sini itu masih dikejar oleh oleh Saul gitu ya. Nah, ketika dikejar oleh Saul, teman-teman jadinya. Adik-adik masih ingat gak? Karya pernah cerita loh, waktu di awal-awal Daud berhasil mengalahkan Goliat, dia bertemu dengan Yonatan dan akhirnya mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Luar biasa banget, melekat jiwa mereka. Nah, sekarang pun adalah masa mereka membuktikan betapa dalamnya persahabatan mereka. Ketika ayahnya Yonatan, Saul, mengejar-ngejar Daud pun, Yonatan bukan bela ayahnya. Justru dia tahu mana yang benar, mana yang tidak. Daud adalah pilihan Allah. Daud sudah ditentukan Allah untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan Yonatan pun tahu itu. Saul pun mengetahui hal itu. Itu sebabnya Saul semakin benci kepada Daud. Tapi Yonatan tidak benci sama sekali. Harusnya kalau mengikuti struktur kerajaan, setelah Raja Saul biasanya pasti turun kepada anaknya. Dan anaknya pasti Yonatan. Harusnya Yonatan yang menjadi raja berikutnya. Tapi begitu Yonatan tahu bahwa Daud yang dipilih Allah, Yonatan sama sekali tidak iri. Bahkan dia begitu membela Daud ketika ayahnya mau membunuh si Daud. Bisa nggak sih adik-adik seperti itu ketika kita melihat ada orang yang jauh lebih hebat daripada kita, terus kita tidak iri. Padahal kita tahu harusnya saya nih yang jadi juaranya. Harusnya saya nih yang jadi kayak pilihannya. Karya pernah ketika waktu Karya kuliah, kemudian ada pemilihan ketua untuk ke perkumpulan kayak Karya itu masuk organisasi bahasa Inggris. Nah, di situ pas pemilihan ketua itu ada 2 orang. Jadi Karya dan teman Karya. Nah, harusnya dari 2 ini, kalau bukan teman Karya berarti Karya gitu kan. Nah, teman Karya itu akhirnya mengundurkan diri dan harusnya Karya dong yang menjadi ketua. Tapi yang terjadi adalah tidak Karya yang menjadi ketua tapi orang lain. Awalnya Karya itu sempat kesel banget gitu ya. Kenapa bukan saya? Kan sudah mengundurkan diri calon ketua yang harusnya bisa menjadi ketua. Tapi kenapa bukan saya yang dipilih orang lain? Karya sempat kesel dan sempat hampir mengundurkan diri dari organisasi. Tapi kemudian Karya sadar bahwa kenapa harus iri? Kenapa harus merasa itu hak saya? Memang sih, pada akhirnya Karya sadar memang dia yang lebih baik daripada Karya. Karena pada akhirnya Karya sibuk bekerja sehingga tidak sempat lagi mengurusi organisasi yang dipercayakan gitu kan.
Tuhan tuh sudah punya rencana, Tuhan tuh sudah menentukan apa yang terbaik gitu kan. Jadi gak perlu iri. Demikian juga dengan Yonatan, dia sama sekali gak iri dengan Daud, bahkan dia membela Daud. Dengan sportif dia memberikan haknya, harusnya kerajaan itu turun kepada Yonatan, tapi Yonatan sama sekali tidak menginginkan. Dia bahkan menyebutkan dirinya adalah saya akan menjadi orang kedua, siap menjadi orang yang kedua, bukan menjadi yang pertama. Biasanya orang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama ya. Tapi Yonatan bilang enggak, kamu memang yang layak jadi yang pertama. Karena Tuhan sudah menentukan demikian. Nah, Yonatan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Meskipun itu adalah ayahnya sendiri, dia nggak belain. Kalau salah ya salah. Kita bisa nggak sih kayak gitu? Kalau sadar kita memang salah ya salah. Nggak perlu memaksakan kehendak kita. Kemudian kalau misalnya memang kita sudah tahu bahwa itu bukan hak kita, ya sudah, bisa nggak kita merelakan yang bukan hak kita, yang memang harusnya jadi orang lain punya, yang walaupun kita merasa kayaknya saya boleh deh dapat itu, tapi ternyata bukan punya kita. Bisa nggak kita melepaskannya? Ini adalah dua hal yang sangat penting bisa kita pelajari dari seorang Yonatan, betapa dia punya kebesaran hati untuk bisa menjadi yang kedua, kemudian tetap membela sahabatnya meskipun itu harus melawan ayahnya sendiri karena dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Adik-adik, dalam kehidupan adik-adik sendiri pun mungkin adik-adik akan mengalami kalau misalnya punya sahabat melakukan kesalahan, berantem sama orang lain, jangan dengan sengaja membela sahabatnya. Kalau sahabatnya salah ya sudah, jangan dibelain. Kita harus tetap membela yang benar. Kalau sahabat salah ya bilang salah. Kalau di rumah pun demikian. Kalau misalnya adik salah ya bilang adiknya salah. Jangan dibela-bela karena adik masih kecil harus dibelain padahal dia salah. Jangan dibiasakan hal seperti itu. Kita harus tetap berdiri di atas kebenaran. Karena kebenaran itu yang paling utama dan Tuhan itu sangat merindukan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Bukan hidup berdasarkan keinginan kita sendiri, berdasarkan kemauan kita sendiri, berdasarkan pikiran kita bahwa saya layak, saya bisa, saya mampu. Padahal kita tahu semuanya yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan, bukan punya kita. Nah, dari sini kita belajar apa adik-adik? Punya kebesaran hati seperti Yonatan yang siap untuk memberikan haknya karena dia tahu mana yang Tuhan tentukan. Dan yang kedua, dia tahu mana yang benar dan mana yang salah meskipun itu harus bertentangan dengan orang tuanya sendiri. Nah, adik-adik bisa dong ya praktek ini dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Kalau misalnya ketemu dalam kehidupan adik-adik, ada yang salah jangan dibelain. Kalau memang bukan hak adik ya bukan hak adik-adik ya udah lepaskan, relakan. Jadi orang yang sportif berani mengaku kalah gitu ya. Dari sini Karya sudah selesai sharingnya. Ya, Karya berharap kalian bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bukan cuma dengar firman-Nya, bukan cuma tahu ceritanya, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mau tutup firman ini dengan doa supaya apa yang kita pelajari bukan cuma tahu saja, tapi minta Tuhan untuk tolong kita melakukannya dalam kehidupan kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih kami belajar hal yang luar biasa dari Yonatan bahwa dia punya kebesaran hati yang luar biasa, yang siap melepas haknya dan tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami melakukannya dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi kesaksian dimanapun Tuhan taruh kami, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan dan semakin banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini firman-Nya, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.